Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini posisi Zoom-nya ini tergeser tadi ya. Udah biarin deh. Baik ya, kita mulai saja perkuliahan kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya, Bapak masih di kampus prokes, tapi kayaknya sudah mulai kita sudah mulai hidup berdampingan, sudah mulai nyaman ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan semester berikutnya kita sudah bisa offline ya. Oke, baik. Kita lanjutkan materi kita yang sudah Bapak masukkan di e-learning-nya ya. Tema kita penomoran surat ya. Penomoran surat ya. Hari ini kok memang nggak bisa lagi ya bergerak. Seginilah ya, namanya apa? Zoom-nya ini. Kelihatan nggak? Ini Pak, posisinya berubah nggak di Bapak di sana? Tidak, Pak. Sama. Normal ya, normal ya. Maksudnya ini ada posisinya ini yang ya. Udah nggak apa-apa deh. Bapak. Ya. Pak, banyak teman-teman yang belum di ACC, Pak. Oh gitu ya? Ya, saya termasuk Kak dari belum di ACC. Ntar dulu mana ini? Oh ya ini makanya nih. Ini kata Bapak ini kemana nih anaknya nih? Ini ya. Admit ya, bentar. Ini nih. Settingan Zoom-nya ini melanting kemana-mana nih. Udah biarin deh, gini aja deh. Ya. Terima kasih. Ya, sudah ya. Udah masuk ya? Iya, Pak. Oke. Ini gimana sih settingnya ini? Udah biar taruh bawah aja deh. Ya, ini di bawah ya berarti ya. Mungkin kita hari ini yang belajar sederhana ya terkait dengan penomoran surat ya. Nah ini kita kemarin sudah belajar klasifikasi ya, artinya sudah. Kemarin offline kita ya? Offline, Pak. Ya, klasifikasi kemarin ya. Iya, Pak. Klasifikasi sudah belajar dari 00 sampai 900 ya, sampai keuangan ya, 900 dari yang umum sampai 900. Kemudian juga ada di Kementerian Agama itu kita menggunakan KP ya, KP menggunakan kode-kode tertentu ya. Udah nih ditutup kayak gini aja deh, biar kelihatan dengan kode-kode tertentu ya. Kemudian penomoran itu klasifikasi itu manfaatnya di penomoran surat ya. Ya kita ini hanya ngelihat secara ini aja ya, sebenarnya gimana sih orang buat nomor surat itu ya, ada aturannya apa tidak gitu. Karena itulah yang nantinya akan dijadikan sebagai untuk temu balik arsip ya. Nah, kalau perpustakaan temu balik perpustakaan, kalau ini temu balik arsip. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke materi ini Bapak singgung sedikit kemarin kita juga sudah tanggal berapa ya? Tanggal 11 ya, heboh kemarin ya. Ada serentak menyuarakan suara ke gedung DPR ya. Dari UIN juga ada wakilnya kayaknya banyak ya. Ya, kita sebagai mahasiswa tentu mungkin ini Bapak singgung juga sedikit mungkin sekitar 2 menit bahwa ya kita juga punya tanggung jawab minimal ya mendoakan gitu ya, mudah-mudahan kondisinya lebih baik. Karena ini juga Bapak pernah alami itu tahun 1998 kalau Bapak ya. Bapak dulu semester 3 itu waktu masa
Pak Soeharto. Nah, turun memang serempak seluruh Indonesia itu. Tapi memang dari sebelumnya sudah di ultimatum tanggal sekian kita seluruhnya bergerak gitu. Ya walaupun itu karena dulu juga seperti itu, kita lagi kuliah di kampus suruh keluar ya dulu, suruh turun ke jalan gitu kan. Sampai ke DPR. Jadi Bapak mengingatkan dulu ya waktu semester 3 dulu ikut juga dengan teman-teman demo lah katakan gitu ya. Ya mudah-mudahan ke depan lebih baik ya untuk bangsa ya. Baik, kita langsung saja ya penomoran surat. Karena kita nanti cuman hari ini belajar nomor surat aja ya, nomor surat seperti apa ya. Nanti karena fungsinya kan kita tadi sudah gunakan untuk temu balik informasi. Mungkin bisa dilihat di e-learningnya, ini materinya Bapak sekilas saja ya. Nanti kita akan lihat apa sih sebenarnya ya penomoran surat ya. Ini penomoran surat. Lalu kemudian ini secara umum ya penomoran surat administrasi ya. Administrasi dapat diartikan sebagai suatu rangkaian tindakan dalam setiap usaha kerjasama kelompok manusia. Oke, ini pengertian saja ya untuk mencapai tujuan tertentu. Pengertian ya, ini melihat secara umumnya. Penomoran surat ya. Ini kalau kita dilihat di kampus-kampus ya, kita ada yang umum dengan dinas Kementerian Keagamaan itu memang ada beda ya. Nanti mungkin juga kita akan melihat dari yang Kemenaknya, kemudian juga dari yang umumnya, walaupun di kemarin kita sudah sempat singgung sedikit ya. Ini kalau kita lihat, ada nggak pengertiannya ini ya? Ini melihat secara umum ya. Oke, administrasi ya. Ya, penomoran surat pasti untuk kegiatan administrasi ya. Ini pengertian administrasi, surat menyurat dan yang lain-lainnya. Dan tadi Bapak sampaikan bahwa untuk kendalinya ya memang melihat nomornya ya. Kalau orang-orang di bidang kearsipan sudah tahu nih nomor berapa sudah masuk di nanti di file berapa ya, di rak berapa atau di laci berapa ataupun di folder berapa surat itu disimpan gitu ya. Nanti pada saat kita butuh tinggal ambil saja ya. Kalau di kampus biasanya ya menggunakan folder seperti ini ya. Nah, ini di meja Bapak nih ada. Ini ya. Nah, tapi gitu kan. Nanti dikasih nomor di sini kalau dia ada kelasnya ada berapa, berarti ada 10 map kayak gini ya, folder kayak gini ya. Folder ada 10, kemudian ditulis kelasnya 00 sampai 900. Nanti mana saja yang dikelompokkan sama seperti perpustakaan ya, dikelompokkan ada kelas-kelasnya. Oke, kita langsung saja ini ya, sekilas. Seperti apa ini ya, bentuknya dulu mungkin ini. Nah, ini kita lihat bentuk ini ya. Bagaimana penomoran surat itu dibuat gitu ya. Sebenarnya ada maksud-maksudnya kan, setiap ruang yang ada di nomor surat itu seperti ini ya. Nanti ada seperti UIN juga ada B123 misalnya ya, garis miring UN ya kalau UIN ya. Kita di Kemenak UIN Raden Patah itu nanti ada KP berapa karena dia memang Kementerian Keagamaan ya. Kemudian ada bulannya, yang sebelah sini bulan, baru ini tahun. Ini di lembaga umum ya. Di lembaga umum berarti kalau kita membuat surat, nah yang pertama yang ini dulu ya. Kita cek dulu suratnya itu ada beberapa macam ya. Nah, ini pengkodean surat. Baik, untuk yang pertama ini kita lihat di sini ada B ya. B itu berarti surat biasa ya. Nah, ini contohnya ya.
Kalau ini nanti kita merujuk ini apa? Surat biasa. Berarti B strip. Nah, nomornya berapa? Ini nomor ini kan kita kemarin sudah belajar bahwa nomor itu dinolkan kembali ketika akhir tahun ya. Akhir tahun ya. Tahun berapa misalnya kayak seperti 2010 ini pada saat 2011 nanti ini mulai dari 001 lagi ya. Nah, ini surat Menteri Negara Lingkungan Hidup. Nah, berarti ini suratnya biasa. Kemudian di sini nama lembaganya. Kalau kita lihat di sini ya. Jadi ini kita langsung praktek saja ya. Kalau pengertiannya penomoran surat ya kode yang diberikan untuk surat begitu ya. Nomor surat dengan kode-kode yang sudah baku gitu, nanti cari saja pengertiannya ya. Tapi ini Bapak langsung praktek. Berarti pertama adalah kode derajat suratnya ya. Suratnya biasa, rahasia ya. Kemudian ada satu lagi, cuma dua ya, biasa dan rahasia ya. Ya, rahasia berarti ada 3 nih, ada BE ya. Surat biasa bahasa Inggris ya, ini berarti kan cuma 2 macam ya, rahasia dan biasa. Tapi ada kalau dia yang Inggris ya, berbahasa Inggris ini ada tulisannya E-nya ya, ujungnya ya, nomor surat baru E ini nonton. Nah jadi ini bisa dipraktekkan pada saat kita misalnya di lembaga organisasi kampus ya. Nah, berarti suratnya rahasia apa ini gitu. Nanti B berapa, kemudian di sini nama BEM apa misalnya ya. DEMA kalau sekarang kan kita Dewan Mahasiswa fakultas ya, ada universitas misalnya kan nanti lain-lain. Kalau masa Bapak dulu senat ya. Senat fakultas, Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM lah katakan itu. BEM fakultas, BEM fakultas, universitas, biasanya 2 itu ya. Nanti di sini kalau ini kan surat Menteri Lingkungan Hidup, berarti kita ini kesepakatan berarti ya, Menteri Lingkungan Hidup. Mungkin ini singkatannya seperti ini. Kalau kita misalnya desa, berarti nama desanya ya, Desa Pahlawan, desa misalnya Sumber Rezeki, misalnya kan ya nah tinggal disingkat aja ya, SMB misalnya, RJK misalnya gitu ya. Nah, itu menandakan yang kedua ini apa di sini nomor naskah ini nomor naskah dinasnya, yang ini kode derajatnya ya. B ini derajat suratnya, rahasia atau biasa. Karena kalau di lembaga memang ada surat-surat yang rahasia yang ya sifatnya privasi. Nah, ini Bapak di kampus rame ya suaranya. Nah, itu ya. Jadi ini sering kita tidak asing lagi ya. Kita di kampus pun dapat surat untuk SK misalnya, SK pembimbing ya. SK pembimbing sudah ada sebenarnya. Kalau kita B biasa berarti ya, sering kelihatan ya, biasa. Nanti UN 9 karena UIN itu 9, baru ini KP berapa ya, kalau di ini ada KP karena dinasnya Kemenak ya. Oke, ini tadi derajat suratnya, kemudian ini nomor naskah dinasnya yang Bapak sampaikan tadi, ini awal tahun dimulai dari 0 ya. Kemudian ini unit pemrakarsa ya. Berarti kalau di UIN, di Pengadilan Agama, misalnya di Gubernur, nah ini semuanya ada unit pemrakarsa ya, artinya lembaganya lah gitu ya. Kemudian di sini ada singkatan ini ya, LH ini berarti lembaga, ya kemungkinan ada singkatan akronim dari instansi ya. Tadi sebenarnya
yang UIN tadi UN 9 mungkin ini bisa. Kalau di UIN kayaknya ini di Kemenak yang ini 2 ini jadi 1 ya. Jadi 1 kayaknya bisa ini apa? Lembaga instansi ya, Pemrakarsa sama apa? Lembaga ini kayak ini departemennya departemen ya, kemungkinan yang UIN itu karena UN 09 itu ya karena UIN 9 ya. Kalau di sini mungkin ini apa ya, LH ini lembaga hukum kemungkinan ya, karena ini kan istilahnya formatnya ya. Nanti kita lihat di contoh yang biasa, yang sebenarnya yang di bawah ini kita kelihatan. Kemudian HK, nah, berarti tentang hukum ya. Ya mungkin ya. Kemudian ini bulannya, bulan 5 bulan ya. Kode klasifikasi arsip ya. Berarti misalnya HK 00 berapa gitu ya. Ada masuk? HK 00 berapa? Gimana Pak? Ada masuk? Enggak ada ya. Oh, ada penelitian? Belum. Iya Pak ya. Maaf ya ada ini. Oke, ini ya. Jadi ini formatnya ya. Format ya minimal ada ini tadi ya, kode derajat, ada nomor naskah, ada lembaga ya sudah. Kemudian kode klasifikasi ini yang kita kemarin belajar ini ya, kode klasifikasi ya. Ada HK berapa, 00 berapa ya. Kalau ini apa misalnya keuangan berapa ya. Ini kan ya ada kode singkatannya ya. Kalau misalnya 100 200-nya mungkin ada di sini ininya ya, apa nomornya sesuai dengan klasifikasi yang kita sepakati. Kemudian bulan dan tahun. Ini ya, jadi secara sederhananya ini formatnya. Kemudian kita lihat dipraktekannya gini ya. Ini kita contohkan misalnya di pengkodean surat berdasarkan sifat suratnya ya. Oke, surat Kementerian Lingkungan Hidup ya. Ini B01, ini singkatannya tadi ya, lingkungan hidup mungkin ya. Ini KKA ini ya kesepakatan arsipnya tadi ya, penomoran tadi. Kemudian ini bulannya dan tahunnya. Nah, mungkin begitu ya ininya apa, merujuk kepada format itu. Kemungkinan juga sekarang sudah ada apa nomor-nomor yang menggunakan nomor baru ya, apa penomoran dengan format-format baru. Tapi intinya intinya bahwa nanti yang minimal kita tadi ya ada sebenarnya tidak lengkap juga, tidak apa-apa, kemungkinan yang penting yang ada apa ya sifat apa suratnya tadi ya, kemudian ada lembaganya, kemudian ada penomorannya, ada bulannya, ada tahunnya. Kemungkinan itu sudah memenuhi ini ya. Kadang-kadang surat juga ada singkat, ada berapa ya, berapa nomor, berapa kali garis miring gitu ya, tahun, ada yang ya minimal berarti kan ada 4 minimal ya. Ini sifatnya, ini universitasnya, kemudian ini penomorannya, klasifikasinya, baru kemudian bulannya dan tahunnya. Tapi kalau ditambah lagi tadi ada yang departemen apa ya, tadi ada lebih lengkap lagi ya, mungkin lebih bagus ya untuk mengelompokkannya ya. Tapi minimal itu. Kalau di sini kan ini ada berapa nih? Berapa ruang? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 ruang ya. Nah, kemudian yang dicontohkan di sini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ya ini lebih lengkap ya. Kalau yang di UIN berapa itu ada B ini ya, kemudian UN 09, KP 01 berapa, kemudian bulan ada 5 malah ya, 5. Tapi ada juga yang 6 ya. Di sini misalnya KP kepegawaian titik 701, di sininya ada Romawi biasanya, ada Romawi berapa gitu ya. Baru kemudian sini bulannya dan tahunnya ya. Jadi kemungkinan yang 5 itu yang ini digabungkan ya, bisa ini digabungkan karena ini nomor arsip kan, ini digabungkan bisa. Nah begitu ya. Kemudian menandai ini apa yang rahasia tidak tadi ya, apa
ada derajat suratnya ya, derajat suratnya. Nah, itu sederhana ininya ya, sederhana kita memahamkan. Nanti ya mungkin kita karena melihatnya di teori ya, di konsep-konsep kayak gini kita mungkin bingung seperti apa gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita mau melihat langsung ke ini apa, ke suratnya itu tidak sulit lagi ya. Nah ini misalnya ini contoh ya. Ini Bapak ada contoh warna putih hilang kalau di backgroundnya. Win Raden Patah. Ini B332 ya, garis miring UN 9. Kemudian 12 ya. Bulannya nih 12 ya berarti. Ya 12 kodenya ya. Terus PP 01 berarti ke PP ini apa ya? Kita kemarin kemungkinan ini terkait dengan surat keputusan fakultas tentang pembimbing ya. Mungkin pembimbing pembimbing ya. Kemudian di pendidikan ya. PP itu kan ada surat yang pendidikan di PP berapa gitu ya. Kemudian bulannya 01 02 ya, kemudian 2021. Ini surat itu yang kita pahami. Nanti contoh yang di Kementerian Agama ya, tapi kalau di yang umum mungkin lihat saja nanti banyak ya contoh-contoh yang bisa dijadikan untuk memahami ya. Oke baik, sebelum Bapak lanjutkan ke yang kemenaknya ya, yang kemenaknya ini silakan ada yang ingin bertanya dulu ya. Silakan kalau ada yang ingin bertanya ya, satu orang. Nah ini bisa normal lagi nih ya, tadi berantakan terus. Nah ini sudah normal ini ya. Silakan ada yang bertanya terkait dengan penomoran surat ya. Hari ini jadi kita belajar nomor surat saja ya. Silakan dari Rian. Rian ada pertanyaan Rian apa saja terkait dengan penomoran surat? Boleh mungkin ada pengalaman ya, silakan. Ada Rian? Atau yang lainnya? Bapak coba sebelum Bapak lanjut lagi. Rian ada Rian? Rian Juliansa. Kedengar nggak suara Bapak nih? Halo? Rian, dengar suara Bapak nggak? Aliza, dengar suara Bapak? Di sana, di bagian surat. Di bagian surat, Pak, di situ, di bagian dekat sapam. Ya. Kedengar nggak suara Bapak nih? Halo? Kedengaran, Pak. Iya. Tadi Kedengaran, Pak. Rian tadi dengar suara Bapak. Halo, Rian? Ya, mute itu, mute. Atau siapa yang mau nanya, silakan. Pernah dapat surat kan? Halo. Olga gimana? Sekarang udah semester berapa? 4, Pak. 4. Berarti waktu dapat keputusan surat lulus ya semester 1 dulu ada surat dari Win ya? Atau enggak secara online waktu itu? Online, Pak. Online ya, tapi ada kan nomor suratnya ya? Ada nomor suratnya, berarti kan ya mungkin belum sempat dilihat. Yang penting biasanya ngelihat langsung keputusannya aja ya, diterima gitu kan. Nah sebenarnya kalau ya mungkin karena kita tidak kerja di ini ya, di kalau bagian administrasinya ya pasti
menuju langsung nomor suratnya yang kita baca gitu kan. Oh, ini nanti saya mau disimpan di mana gitu. Karena kita menerima ya kemungkinan kita tidak memperhatikan itu ya. Tapi sebenarnya kita pun harusnya ya, walaupun bukan hanya di kantor, di pribadi juga harusnya sudah mengklasifikasikan surat-surat, karena ini kan proses panjang ya. Anda dari mulai masuk sampai sampai tamat nanti kan. Nah, kemungkinan ini pasti semuanya ada datanya ya, ada disimpan. Oh, ini arsip ya. Nah, arsip taruhlah kan disimpan. Ini waktu masuk diterima semester 1 ada KHS, ada KRS ya. Nah, kemudian ya berarti dikelompokkan. Nah, itu sekarang bisa dikelompokkan, tapi kelompok mungkin kesubnya lagi ya. Mungkin ini semuanya pasti kodenya PP ya, termasuk nanti pendidikan artinya kan, pendidikan, tetapi kan nanti ada subnya. Oh, ini kumpulkan tentang arsip KRS, kemudian nilai, kemudian yang lain-lainnya termasuk nanti seluruh materi-materi perkuliahan mungkin kalau mau diarsipkan ya. Sekarang kan kita tidak harus pakai bentuk manualnya ya, kita bisa bentuk bentuk filenya juga bisa kan. Ya, silakan tadi satu orang dulu. Ini ada yang nanya atau nih siapa nih? Faisal ya, Faisal. Ada Faisal? Satu orang. Halo, silakan Faisal. Terkait dengan penomoran surat ini. Kalau Bapak tanya apa manfaat penomoran surat, gimana? Jawabnya Faisal? Kan enak nanya sebenarnya daripada jawab ya. Apa manfaat dibuat penomoran surat apa? Kalau itu untuk ini Pak, iya. Gimana? Untuk dapat mengetahui ini Pak, mengetahui instansi mana yang ini Ya. berurusan dalam bidang tersebut Pak. Mengetahui instansi mana. Kemudian ada lagi? Kalau mengetahui instansi mana. Tapi kalau untuk di pegawai, kan nanti untuk dikelompokkan kan? Untuk mengelompokkan ya. Mengelompokkan. Yang dikelompokkan nanti berdasarkan kelas misalnya kan. Instansinya ada nama instansinya situ garis miring tadi instansi mana ya. Tapi dikelompokkan kelas. Berarti secara keseluruhan selain kita mengetahui instansinya, ya hampir sama dengan ilmu perpustakaan ya, untuk memudahkan menemukan pada saat mau dibutuhkan kan. Misalnya ada pimpinan, mana surat MOU kemarin? Nah, berarti kan nyari tuh MOU, masuk di mana nih, apa di pendidikan yang PP titik berapa gitu kan. Nanti foldernya ada di mana. Gitu. Kalau kita sudah tahu, nah langsung lari ke sana. Jadi manfaatnya untuk temu balik ya. Ya, intinya untuk temu balik surat berarti kan menemukan kembali surat dengan mudah gitu kan, selain dari yang lain tentu untuk arsip-arsip dan lain ya. Jadi pada saat dibutuhkan oleh pihak manapun ya, termasuk di dalam organisasi lembaga itu. Baik, kalau ini habis ya nanti ya itu apa Zoom kita nih kayaknya agak ini ya. Ya nggak apa-apa nih, sedapatnya nih Bapak langsung ya. Oke. Ya ini secara maraton saja. Ini untuk yang katakanlah kita untuk yang bagian ini udah selesai ya, bagian umum. Nanti bisa dipahami lagi itu tempat-tempatnya ya, posisi formatnya ya. Formatnya saja nanti ini bisa digunakan di seluruh lembaga dengan format yang seperti ini ya. Nanti orang-orang arsip sudah tahu, oh ini kelasnya posisinya di sini, yang KKA ini kelas misalnya kan. Kemudian kita lari yang ke ini ya, yang ke
Kemenaknya ada nggak di sini? Kita contohkan, maksudnya Kementerian Agamanya. Nah, bahkan ada yang sederhana ya ini ya. Nomor 09 SJ 07 2015 ini. Ini yang SJ-nya ini Sekretaris Jenderal ya. Artinya ini bulan ke-7 nih tahunnya. Jadi bentuknya jadi sebenarnya tidak. Oke. Katakan tadi yang sempurna ya. Kemudian berikutnya ya bisa saja kita sesuai dengan apa ya. Yang penting ini kan ada nomor, ada bulan, ada tahun ya, ada kode ini ya, kode apa instansi mana ataupun sub departemen mana itu yang mengeluarkan atau yang membuat ya. Oke, kita lihat. Nah ini yang Kementerian Agama ya. Nah, ini termasuklah UIN Raden Patah ini. Nah Kementerian Agama ya. Nah, ini Kementerian Agama yang kita familiar yang ini ya, di UIN Raden Patah itu di sini disebutkan SR berarti sangat rahasia ya. Nah, jadi rahasia, sangat rahasia tadi, rahasia, sangat rahasia, biasa bahasa Inggris tadi ya. Berarti ada 4 ya, tadi ada 3, ini nambah 1 lagi berarti kan sangat rahasia. Kemungkinan itu kode ininya ya. Nih kode derajatnya ya. Jadi kalau kita kan B biasanya ya, biasa nomornya 12, kemudian UN 109, 109, KP 07.1 mungkin kepegawaian ini ya, kemudian bulannya dan tahunnya. Jadi sederhana ya di UIN seperti itu. Nah ini nomor surat dinasnya, yang ini ya nomornya berarti yang berubah setiap tahun ya. Kemudian klasifikasinya yang ini ya, ini klasifikasinya. Inilah yang kita pelajari kemarin ya, mulai dari KU ya, keuangan, kepegawaian, perencanaan, kemudian kemarin ada penyuluhan ya. Itu kita bisa lihat di klasifikasi surat arsip yang tentu tidak bisa kita hafal keseluruhan, tapi kita hafal yang garis besarnya saja ya, seperti ilmu perpustakaan. Jadi ada kelas utama. Nah, nanti kalau kelas utamanya sebenarnya kalau kepegawaiannya mungkin KP 01 misalnya ya. Kepegawaian dia kalau kepegawaian secara umum. Tapi ini berubah KP 07.1 ya, kemungkinan mungkin kepegawaian tapi bagian kesejahteraan ya, atau bagian lain. Nah, ini ya, ini yang bagian apa istilahnya, ini yang Kementerian Keagamaan. Jadi kita ada 2 macam ya. Ada 2 macam. Ini ada Kementerian Agamanya seperti itu, kemudian yang untuk yang di luar dari itu umum seperti yang ini ya, yang pertama ini ya. Ini ya. Nah, ini juga ini kemungkinan hanya hukum ya, kementerian ini tadi hukum ya, hanya HK ya, HK 0 lah mungkin, nanti HK .1 100 mungkin berapa ya, karena hukum nanti di bidang apa, misalnya di bidang hukum perdata misalnya, baru ini ada tambahan kelasnya ya, yang kemarin kita pelajari ya. Kemudian yang sama sekali murni yang ini tadi, yang mana tadi? Yang dari, nah ini ya, nomor surat, ini contoh susunan edaran surat dan naskah dinas khusus ya. Ya, hanya seperti ini ya, nomor 9 SJ, cuman ada SJ ini ya, SJ ini berarti ya, Sekretaris Jenderal mungkin ya. Iya, Sekretaris Jenderal, ini di kode dari lembaganya ya. Atau misalnya ini bukan lembaganya, apa nih, di instruksi dari Sekretaris Jenderal ya, berarti mungkin sub ya, dinasnya ya, dinas sub dinasnya, karena ini penomoran naskah dinas. Yaitu Bapak pikir itu ya, itu 2 macam. Jadi penyatuan antara kemarin yang kita
pelajari klasifikasi dengan penerapan di dalam penomoran, Bapak pikir untuk mengelola persuratan itu sudah bisa lah ya. Nanti tinggal dipahami pada saat kita memang kerja di lembaga misalnya kan. Kalau ini kan kita masih teori, jadi kita juga sebenarnya ini masih mengimajinasi ya. Oh, ini ternyata yang sederhana itu satu baris itu pada saat kita pahami ternyata luas ininya ya, maknanya gitu kan. Ternyata tidak, orang buat nomor surat bukan hanya asal tulisnya, ternyata memang ada aturan yang baku yang disepakati oleh seluruh lembaga atau instansi, khususnya dua lembaga antara dinas secara umum ya, dan juga ada yang Kementerian Agama. Jadi duanya ada perbedaan sedikit terkait dengan penomorannya saja ya, tapi begitu diterapkan ya juga hampir sama kan. Di depannya ada derajatnya, kemudian ada kelasnya, ada bulannya, ada tahunnya, dan